Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Fitri Nursiam dari kelas 2 D Farmasi akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Sedangkan menurut Ganis Suara, interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia atau dengan obat lain. Dikatakan terjadi interaksi obat apabila makanan atau minuman, zat kimia, dan dengan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Mekanisme kerja interaksi obat. Mekanisme kerja interaksi obat diantaranya interaksi farmasetika, interaksi farmakokinetika, dan interaksi farmakodinamik. Interaksi farmasetika adalah interaksi fisika kimia yang terjadi pada saat obat diformulasikan atau disiapkan sebelum obat digunakan oleh penderita. Misalnya, interaksi antara obat dengan larutan infus yang dicampur bersamaan dapat menyebabkan pecahnya emosi atau terjadi pengendapan. Berikut interaksi ini ada bentuk interaksi ini ada dua macam. Interaksi secara fisik, misalnya terjadi perubahan kelarutan, dan interaksi secara kemis, misalnya terjadi reaksi satu dengan yang lain, atau terhidrolisisnya suatu obat selama dalam proses pembuatan ataupun selama dalam penyimpanan. Kemudian ada interaksi farmakokinetik. Interaksi ini akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi suatu obat oleh obat lain. Dalam kelompok ini termasuk interaksi dalam hal mempengaruhi absorpsi pada gastrointestinal, mengganggu ikatan dengan protein plasma, metabolisme dihambat atau dirangsang, dan diekskresi dihalangi atau dipercepat. Kemudian interaksi farmakodinamik. Interaksi ini terjadi bila suatu obat secara langsung merubah aksi molekuler atau kerja fisiologis obat lain. Kemungkinan yang dapat terjadi pada interaksi farmakodinamik. Obat-obat tersebut menghasilkan kerja yang sama pada satu organ atau yang disebut dengan sinergisme. Kemudian, obat-obat tersebut kerjanya saling bertentangan atau yang disebut dengan antagonisme. Kemudian, obat-obat tersebut bekerja independen pada dua tempat terpisah. Macam-macam interaksi obat. Ada interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman, interaksi obat dengan penyakit, interaksi obat dengan hasil lab, dan interaksi obat dengan suplemen. Yang akan saya bahas di sini mengenai interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang ada sebelumnya menjadi semakin parah. Contoh interaksi obat dengan penyakit. Ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS bisa menambahkan keluhan penderita gangguan lambung. Kemudian ada UDEM dan ascites pada gangguan hati kronik dapat diperburuk dengan obat yang meningkatkan retensi cairan, misalnya kortikosteroid dan karbenoxolon.
Kemudian ada penggunaan spironolakton pada pasien yang kerusakan ginjal dapat meningkatkan resiko hiperkalemia. Pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama, jangan diberikan obat golongan benzodiazepin dan barbiturat karena akan menyebabkan teratogenik berupa pokomelia. Pokomelia adalah cacat bawaan sejak lahir yang menyebabkan tidak terbentuknya tungkai dan lengan. Kemudian contoh interaksi obat dengan penyakit lainnya adalah pada gangguan hati berat banyak obat lebih lanjut dapat merusak fungsi otak dan dapat memperburuk ensefalopati hati. Contohnya meliputi semua obat sedatif, analgesik opioid, dan obat yang menyebabkan konstipasi atau dikenal juga dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Kemudian ada hipoalbuminemia. Pada gangguan hati berat terikat dengan penurunan ikatan protein dan meningkatnya toksisitas obat yang terikat secara kuat dengan protein. Kemudian, obat-obatan nefrotoksik harus, jika mungkin, dihindari pada pasien dengan gangguan ginjal, karena akibat nefrotoksitas ini bisa lebih parah apabila renal reserve sudah berkurang. Kemudian, penggunaan ribavirin dan interferon alfa pada pasien dengan penyakit kardiovaskular dapat menyebabkan reaksi destabilisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.